pesan saya, dengarkan yang belakang, dengarkan, ya, ya, sini kamu, ya. Jangan bicara sendiri, nanti bilang kursinya, oke? Ya, baik. Halo, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan, oke? Pemilu dan pilpres yang dilaksanakan bersamaan memang benar-benar menguji kualitas partai politik. Bila tidak punya ideologi, visi dan misi yang jelas, bakal ditinggalkan oleh kader. Contoh sederhana, ya dialami oleh Demokrat. Bukan hanya suaranya yang turun melorot, namun elitnya itu juga makin diabaikan. Bahkan seorang Pak BY ini sedang bicara di depan. Kadernya udah males dengerin dia bicara. Gimana orang di luar kader? Bila jadi sih kader itu anggap topik yang dibicarakan nggak menarik atau yang disampaikan nggak penting, bisa juga nih yang dikatakan itu bukan fakta. Mungkin hanya romantisme belaka. Otomatis marahlah Pak BY, dicuekin gitu. Lah yang diundang itu caleg ya, garda depan pencari suara partai, malah berani-beraninya ngomong sendiri loh. Waktu ketua majelis tinggi partai itu sedang memberi petuah. Komentar saat ini mengingatkan kader menarik itu. Dia bilang, jangan bicara sendiri-sendiri, nanti kursinya hilang. Wah, bisa lucu juga Bapak ya. Bapaknya Mas Ahy ini bisa lucu juga nih. Tak kira selalu serius loh. Meski melucu gitu, nggak ada yang senyum. Apalagi tertawa. Kalau lihat rekamannya jadi aneh. Mestinya bila mengingatkan dengan serius, pakai kata-kata yang tegas. Bisa diam nggak kamu? Lihat sini. Jangan ngobrol sendiri. Kalau mau bicara, maju sini. Nah gitu. Disesuaikan dengan yang dikarepkan. Karepkan. Yang dikehendaki. Menegur dengan kalimat lucu yang disampaikan dengan bahasa tidak datar. Penuh guyonan, yang tidak ditegur pasti tahu. Walaupun guyonan dia ditegur, lah Pak BY di Demokrat itu dihormati kok. Nggak tahu kalau di luar Demokrat. Lantas apa kaitannya penyelenggaraan pemilu yang dibarengkan sama pilpres jadi berat buat partai? Konsentrasi tentu pecah. Pilpres serentak dengan pemilu kan baru 2019 kemarin. Sedang sebelumnya pilpres sama pemilu beda waktu. Maksudnya itu diadakannya barengan itu kan. Biar lebih irit, wong capres juga nggak banyak. Hanya saja efek bagi partai tanggung itu berat sekali. Pemilu dan pilpres serentak menguntungkan PDIP, Golkar, dan Gerindra. Soalnya hanya ketiga partai ini yang cukup kuat diingat rakyat. Di wilayah tertentu juga ada partai yang punya basis massa solid, misalnya Jatim. Itu identik dengan PKB. Sumut, Sumatera Utara, identik dengan PKS. PAN, mungkin di DIY. Gelora di NTB. Nah, NTB Gelora. Dan lain sebagainya. Marahnya Pak BY ini sekaligus jadi perlambang. Bentuk tekanan psikologi Presiden ke-6 Indonesia itu yang masih ikut turun tangan menjaga konstituen. Kayaknya kedua putra Pak BY, Mas AHY dan Mas Ibas, belum cukup memiliki kapasitas memadai membawa Demokrat mengarungi belantara politik Indonesia. Padahal bila diperhatikan banyak momentum yang bisa dimanfaatkan Demokrat untuk cari perhatian. Secara individual, kemampuan politisi Demokrat memang butuh dinaikkan agar bisa bermain cantik ya, memanfaatkan peluang itu. Usai merapat ke Pak Prabowo, Gibran, atau di koalisi maju nih, koalisi maju, belum ada kegiatan internal yang mendatangkan capres atau cawapres, meski itu memungkinkan. Mengapa Demokrat tak melakukannya? Apa mereka sebenarnya ragu dengan Prabowo Gibran? Apa bergabung mereka ke koalisi Indonesia Maju hanya memenuhi syarat undang-undang pemilu tok? Tidak didasarkan kepentingan strategis partai. Masa sih Mas AHY tidak tahu? Atau bingung nyiapin momentum pilpres itu hanya datang 5 tahunan. Bila nggak digeber sekarang, mau kapan lagi? Pasifnya Ketua Umum Demokrat memanfaatkan momentum. Ini sebuah kerugian. Dulu waktu di koalisi perubahan,
Demokrat malah lebih atraktif melakukan pertemuan, kegiatan, konsolidasi, dan disampaikan di media. Pak BY yang beberapa kali nyebut turun gunung, ya nggak berhenti, hanya dikonsolidasi kader saja. Temui juga tuh masyarakat biasa, blusukan. Blusukan itu berat. Ya sekuatnya saja, toh nggak bisa dilakukan sama Pak Prabowo juga tidak. Tidak bakal dijalani yang begitu-begitu. Bukan hanya panas, capek, tapi juga enggak Pak Prabowo banget. Enggak Prabowo banget gitu loh. Bukan karakternya Pak Prabowo gitu kan. Demokrat suaranya sempat terdongkrak dari berbagai survei. Pasrah begini jelas tidak menguntungkan. Kader yang ditegur tadi mungkin sudah tidak peduli lagi. DPW maupun DPP mau bicara apa. Tidak terbukti banyak bantu. Tidak mau dengernya kader Demokrat pada paparan Pak BY. Mesti jadi evaluasi dan introspeksi. Bisa jadi malah merubah strategi bagaimana agar pemilu dan pilpres bisa menambah suara Demokrat. Mereka harus jeli menimbang kekuatan mereka. Setelah pada beberapa bulan sebelumnya, banyak kader mundur, malah forum pendiri dan kader partai beralih haluan. Pilih mendukung Pak Ganjar banding Prabowo. Kesannya sih tidak berdampak signifikan. Namun dengan publikasi yang masif, pengaruhnya bakal terasa. Tidakkah mereka berkaca? Suara partai berkurang drastis sejak pemilu 2014. Padahal tahun segitu loh, Pak BY baru saja turun tahta. Penyebab utama banyak partai sulit bertahan di Senayan, ya ideologi tidak jelas, ideologinya tidak jelas. Sehingga jika orang bergabung ke sana, ditanya alasannya, bingung mau jawab bagaimana. Apa sih yang diperjuangkan Demokrat? Coba deh pikir. Apa yang diperjuangkan Demokrat selama ini? Apa core isu? Susah toh nebaknya. Mayoritas rakyat Indonesia menganggap Demokrat itu partai elit yang mencoba mengusung isu-isu di kalangan rakyat biasa. Tokoh yang lumayan dipandang di partai ini, ya ada Pak Emil Dardak, Ketua DPW Demokrat Jatim, yang kebetulan jadi wakil gubernur. Tokoh lainnya sudah habis mundur, pindah partai. Dulu ada Pak Dekarmo, mantan gubernur Jawa Timur itu. Terus kemudian ada Tuan Guru Bajang, mantan gubernur NTB. Ada Pak Ruhut Sitompul, wakil rakyat yang dulu pasang badan, terus buat Pak BY itu. Ada mantan Menpora, Roy Suryo, dan lainnya. Seiring banyak perginya kader yang kritis, turut pergi pula simpatisan serta kadernya. Mohon maaf Pak BY. Nanti di pemilu masih bisa nyisain berapa kursi nih di Senayan. Jangan mikir nambah deh, bertahan dengan 54 kursi saja, itu bisa disebut prestasi. Partai yang berpeluang mencuri suara Demokrat ya P3 dan PKB. Mereka termasuk dua partai yang diuntungkan waktu merapat mendukung capres-cawapres itu. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, sampai berjumpa lagi.